Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi terhadap tugas diskusi kelompok yang berkaitan dengan Information Security Management, di mana kami mendapatkan materi tentang ISO IEC 27002 versi 2013. Di mana kami terdiri dari pertama, Wulan Ramadhani, kedua, Ahmad Cahyono Adi, ketiga, Thomas Lodizeno, keempat, Setio Pambudi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ISO IEC atau kode praktik untuk kontrol keamanan informasi. Oke, di sini ISO ini adalah standar praktik bagi yang populer dan diakui secara internasional untuk keamanan informasi. Garis keturunannya membentang kembali lebih dari 30 tahun prekursor. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu standar dari ISO IEC 27002. Oke, ini ISO ini muncul pada tahun 2005 sebagai pembaruan ke standar ISO 17799. Awalnya bernama ISO 17799 di tahun 2005. ISO berganti nama menjadi ISO IEC 27002 2005 pada tahun 2007. Oke, ini untuk menyesuaikan dengan konvensi penamaan yang digunakan oleh standar ISO IEC seri 27000 lainnya. Seri ISO IEC 27000 adalah rangkaian standar keamanan informasi umum yang berkembang. Oke. ISO IEC 27002 adalah kode praktik teknik keamanan teknologi informasi untuk manajemen keamanan informasi seperti pendahulunya. Oke. Di mana ini memberi organisasi rekomendasi praktik terbaik tentang manajemen keamanan informasi. Standar mengarahkan rekomendasinya kepada manajemen dan personel keamanan yang bertanggung jawab atas sistem manajemen keamanan informasi. Oke. Nah, bagaimana pemanfaatan dari ISO IEC 27002? Nah, berikut merupakan gambaran bagaimana ISO IEC 20002 dimanfaatkan. Secara sederhana, pemanfaatan dari ISO IEC 27002 versi 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sebagai pendamping framework lain, seperti framework tata kelola, contohnya adalah COBIT, ataupun pendamping dari versi sebelumnya, yaitu ISO IEC 27001 versi 2013. Yang kedua, pemanfaatan dalam lingkup enterprise ataupun perusahaan dapat dipilih sebagai panduan untuk menentukan akses kontrol dalam data perusahaan dengan menggunakan ISO IEC 27002 pada versi 2013 pada poin 9.1.1 terkait akses kontrol polisi. Yang ketiga, pemanfaatan dari panduan keamanan ISO 27002 versi 2013 dapat menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan data yang akan dibuat, karena ISO 27002 versi 2013 memiliki banyak komponen sehingga kita hanya perlu menyesuaikan komponen mana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, hasil akhir dari pemanfaatan ISO IEC 27002 versi 2013 dapat berupa rekomendasi dan evaluasi hasil yang dibahas dalam ISO 27002 versi 2013. Poin-poin tersebut meliputi: pertama, Information Security Policies atau kebijakan keamanan informasi, dengan tujuan untuk memberikan arahan, manajemen, dan dukungan untuk keamanan informasi sesuai dengan persyaratan bisnis dan hukum dan peraturan yang relevan. Kebijakan keamanan informasi membahas kebutuhan untuk menentukan, menerbitkan, dan meninjau berbagai jenis kebijakan yang diperlukan untuk manajemen keamanan informasi. Selanjutnya yang kedua, yaitu Organization of Information Security atau organisasi keamanan informasi, memiliki tujuan untuk menetapkan kerangka kerja manajemen untuk memulai dan mengendalikan implementasi operasi keamanan informasi dalam sebuah organisasi untuk memastikan keamanan teleworking dan penggunaan perangkat seluler.
Organisasi keamanan informasi membahas kebutuhan untuk menentukan dan mengalokasikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk proses dan aktivitas manajemen keamanan informasi. Ini termasuk kontrol yang terkait dengan definisi peran dan tanggung jawab keamanan informasi, pemisahan tugas, kontak dengan pihak berwenang, kontak dengan kelompok kepentingan khusus, keamanan informasi dalam manajemen proyek, dan perangkat seluler serta teleworking. Pada poin ketiga yaitu Human Resource Security atau keamanan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memahami tanggung jawab mereka dan sesuai dengan peran yang mereka pertimbangkan, untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor mengetahui dan memenuhi tanggung jawab keamanan informasi mereka, untuk melindungi kepentingan organisasi sebagai bagian dari proses perubahan atau pemutusan hubungan kerja. Keamanan sumber daya manusia ini membahas kontrol yang diperlukan untuk proses yang terkait dengan perekrutan staf, pekerjaan mereka selama bekerja dan setelah pemutusan kontrak mereka. Pertimbangan ini harus mencakup koordinasi keamanan informasi, alokasi tanggung jawab keamanan informasi, proses otorisasi untuk fasilitas pemrosesan informasi, perjanjian kerahasiaan, kontak dengan pihak berwenang, kontak dengan kelompok kepentingan khusus, tinjauan independen atas keamanan informasi, identifikasi risiko yang terkait dengan pihak eksternal, menangani keamanan saat berurusan dengan pelanggan, menangani keamanan pada perjanjian kontraktor, dan lain sebagainya. Yang keempat ada aset manajemen atau manajemen aset, dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset organisasi dan menentukan tanggung jawab perlindungan yang sesuai, untuk memastikan bahwa informasi menerima tingkatan perlindungan yang sesuai dengan kepentingan bagi organisasi, untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, penghapusan atau penghancuran informasi yang disimpan pada media. Manajemen aset membahas tentang tanggung jawab yang diperlukan untuk didefinisikan dan dialokasikan untuk proses dan prosedur manajemen aset. Baik, saya akan melanjutkan poin pembahasan ISO 27002, poin 5 sampai 9. Poin 5 yaitu akses kontrol dengan tujuan untuk membatasi akses informasi dan fasilitas pengolahan informasi. Kemudian untuk memastikan akses pengguna yang sah dan untuk mencegah akses tidak sah ke sistem dan layanan. Kemudian untuk membuat pengguna bertanggung jawab untuk menjaga informasi autentikasi mereka, untuk mencegah akses tidak sah ke sistem aplikasi. Kemudian kontrol akses sendiri membahas persyaratan untuk mengontrol akses ke aset informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Kontrol difokuskan pada perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian yang tidak disengaja, overheat, ancaman, dan lain-lain. Kemudian poin ke-6 yaitu kriptografi dengan tujuan untuk memastikan penggunaan kriptografi yang tepat dan efektif untuk melindungi kerahasiaan, keaslian, atau integritas informasi. Kriptografi membahas kebijakan tentang kontrol kriptografi untuk perlindungan informasi guna memastikan penggunaan kriptografi yang tepat dan efektif untuk melindungi kerahasiaan, keaslian, integritas, dan penyangkalan dan autentikasi informasi. Ini juga mencakup kebutuhan tanda tangan digital dan kode autentikasi pesan dan manajemen kunci kriptografi. Poin ke-7 yaitu Physical and Environment Security dengan tujuan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan, dan gangguan ke informasi organisasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Kemudian, untuk mencegah kehilangan, kerusakan, pencurian, atau kompromi aset dan gangguan pada operasi organisasi. Keamanan fisik dan lingkungan membahas kebutuhan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan, dan gangguan ke informasi organisasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Kemudian poin ke-8 ISO 27002 yaitu Operation Security atau keamanan operasi yang bertujuan untuk memastikan pengoperasian fasilitas pemrosesan informasi yang benar dan aman, untuk memastikan bahwa fasilitas pemrosesan informasi dan informasi dilindungi dari malware untuk melindungi kehilangan data. Kemudian untuk merekam peristiwa dan menghasilkan bukti, untuk memastikan integritas sistem operasional, untuk mencegah eksploitasi kerentanan teknis, kemudian untuk meminimalkan dampak kegiatan audit pada sistem operasional. Keamanan operasi membahas kemampuan organisasi untuk memastikan operasi yang benar dan aman. Pengendalian tersebut mencakup kebutuhan untuk prosedur dan tanggung jawab operasional, perlindungan dari malware, pencadangan, pencatatan, dan pemantauan. Pengendalian perangkat lunak operasional, manajemen kerentanan teknis, serta pertimbangan audit sistem informasi.
Poin ke-9 yaitu Communication Security atau keamanan komunikasi yang memiliki tujuan untuk menjamin perlindungan informasi dalam jaringan dan fasilitas pemrosesan informasi pendukungnya, serta menjaga keamanan informasi yang ditransfer dalam organisasi dan dengan entitas eksternal. Keamanan komunikasi membahas kemampuan organisasi untuk memastikan perlindungan informasi dalam sistem dan aplikasi dalam jaringan dan fasilitas pemrosesan informasi pendukungnya. Kontrol mencakup keamanan informasi dalam jaringan dan layanan yang terhubung dari akses yang tidak sah, kebijakan dan prosedur transfer informasi bisnis yang aman antara organisasi dan pihak eksternal, informasi yang terlibat dalam pesan elektronik, kebutuhan kerahasiaan atau perjanjian non-disclosure. 27002 edisi 2013 selanjutnya itu System Acquisition, Development and Maintenance atau akuisisi sistem, pengembangan dan pemeliharaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa keamanan informasi merupakan bagian integral dari sistem informasi di seluruh kehidupan. Ini juga mencakup persyaratan untuk sistem informasi yang menyediakan layanan melalui jaringan publik. Lalu untuk memastikan bahwa keamanan informasi dirancang dan diimplementasikan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Lalu untuk memastikan perlindungan data yang digunakan untuk pengujian. Akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem mencakup kontrol untuk identifikasi, analisis, dan spesifikasi persyaratan keamanan informasi, mengamankan layanan aplikasi dalam proses pengembangan dan dukungan, pembatasan tinjauan teknis pada perubahan paket perangkat lunak, prinsip-prinsip rekayasa sistem yang aman, pengembangan yang aman untuk lingkungan, pengembangan yang dialihdayakan, pengujian keamanan sistem. Selanjutnya yaitu supplier relationship atau hubungan pemasok. Tujuannya yaitu untuk memastikan perlindungan aset organisasi yang dapat diakses oleh pemasok, mempertahankan tingkat keamanan informasi dan pemberian layanan yang disepakati sejalan dengan perjanjian pemasok. Supplier relationship membahas pengendalian untuk masalah hubungan pemasok, termasuk di sini kebijakan dan prosedur keamanan informasi, menangani keamanan dalam perjanjian pemasok, komunikasi dan kesadaran tentang teknologi rantai pasok, dan manajemen pengiriman layanan. Selanjutnya itu Information Security Incident Management atau manajemen insiden keamanan informasi. Tujuannya itu untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif untuk pengelolaan insiden keamanan informasi, termasuk komunikasi tentang kejadian dan kelemahan keamanan. Manajemen insiden keamanan informasi mencakup kontrol untuk tanggung jawab dan prosedur, pelaporan kelemahan informasi dan keamanan, penilaian dan keputusan tentang peristiwa keamanan informasi, tanggapan atas insiden keamanan informasi, pembelajaran dari insiden keamanan informasi, dan pengumpulan bukti. Poin selanjutnya itu Information Security Aspect of Business Continuity Management atau aspek keamanan informasi dari Business Continuity Management. Tujuannya itu kontinuitas keamanan informasi harus ditanamkan dalam sistem manajemen keberlangsungan bisnis organisasi. Lalu untuk memastikan ketersediaan fasilitas pengolahan informasi. Business Continuity Management membahas kemampuan organisasi untuk mengatasi gangguan pada operasi normal, termasuk ketersediaan fasilitas pemrosesan informasi, memverifikasi, meninjau dan mengevaluasi kontinuitas keamanan informasi. Lalu untuk mengimplementasikan kontinuitas keamanan informasi dan merencanakan kontinuitas keamanan informasi. Dan yang terakhir yaitu compliance atau kepatuhan. Tujuannya yaitu untuk menghindari pelanggaran kewajiban hukum, undang-undang, peraturan atau kontrak yang terkait dengan keamanan informasi dan persyaratan keamanan apapun. Lalu untuk memastikan bahwa keamanan informasi dilaksanakan dan dioperasikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi. Compliance membahas kemampuan organisasi untuk tetap mematuhi persyaratan peraturan, perundang-undangan, kontrak dan keamanan, termasuk identifikasi undang-undang yang berlaku dan persyaratan kontraktual, hak kekayaan intelektual, perlindungan catatan privasi dan perlindungan informasi identitas pribadi, regulasi kontrol kriptografi, tinjauan independen atas keamanan informasi, kepatuhan dengan kebijakan dan standar keamanan, dan tinjauan kepatuhan teknis. Baiklah, sekian penjelasan mengenai ISO 27002 edisi 2013 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.